Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita membuka Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal yang ke-23 ya. Lukas pasal 23 kita akan membaca Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini sama-sama. Lukas 23 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 34 Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dalam bahasa aslinya, sebelum Yesus berkata dikatakan kemudian atau maka. Yesus berkata, "Ya Bapa," dan seterusnya. Ada satu kata tambahan yang di dalam tafsiran bahasa Indonesia itu tidak ada. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang pada siang ini di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yang telah dikaruniakan penebusan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini mereka akan dibaptis dewasa, yang akan disidi dan atestasi. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Layakan dia ya Tuhan. Berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pakai dia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang kekal. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Hamba-Mu mohon ya Tuhan, jangan satu pun kami yang baik dengar secara fisik di gereja-Mu maupun secara online. Setelah kebaktian ini hati kami tetap hampa. Melainkan hamba-Mu mohon Tuhan, kami membawa berkat firman Tuhan yang akan tersimpan di dalam hati kami, jiwa kami sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Misi utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk disalibkan. Dan saudara, ketika dia ada di atas kayu salib, saudara, di dalam momen-momen kematian dia, menjelang ajal dia mengatakan 7 perkataan saudara. Dan kalimat yang pertama dan terutama saudara, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dia mendoakan musuh-musuh dia. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, pengampunan atau forgiveness of sin ini saudara, ini adalah alasan yang paling utama mengapa Yesus berinkarnasi di dalam dunia ini. Firman Tuhan mengatakan saudara, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, dan dikatakan upah dosa itu adalah maut, dan tidak ada satu orang pun saudara yang bisa meluputkan diri daripada murka Allah, daripada penghakiman Tuhan.
Di dalam Roma pasal 3 menggambarkan keadaan berdosa daripada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dikatakan tidak ada satu orang pun benar, seorang pun itu tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang sudah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik, saudara, seorang pun tidak. Semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang berdosa. Tidak ada yang terkecuali, itu butuh pengampunan Tuhan. Dan saudara, pengampunan itu adalah inti di dalam iman Kristen, saudara. Saudara, ketika kita mengatakan bahwa Allah kita, Allah yang maha pengampun, apa artinya, saudara? Saudara, agama lain pun mengatakan, mengaminkan hal itu, mengajarkan hal yang sama. Allah mereka itu adalah Allah yang maha pengampun, tapi ada beda yang begitu fundamental. Saudara, firman Tuhan mengatakan ketika Allah itu mengampuni dosamu dan dosaku, ada kondisinya, saudara. Harus ada penebusan. Tanpa penebusan, saudara, tidak mungkin Allah itu bisa mengampuni, saudara. Saudara, Allah yang diajarkan oleh Alkitab bukan hanya Allah yang memiliki cinta kasih, tetapi Allah juga kita adalah Allah yang adil, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-15 dikatakan keadilan dan hukum itu adalah tumpuan tahtamu, kasih dan keadilan itu berjalan di depanmu. Saudara, Bapak Gereja Agustinus dia merumuskan kalimat Allah itu adalah kasih dan adil. Dia mengatakan apa? No love without justice. Tidak ada kasih tanpa keadilan. Saudara, ketika melihat Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya melihat cinta kasih Allah yang begitu besar, sekaligus kita melihat penghakiman Allah yang begitu kejam, saudara. Kedua-dua itu ada di atas kayu salib. Saudara, di dalam perjanjian lama mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya mencuri, bisa diampuni, dapat cinta kasih. Asal, kalau barang itu masih ada, saudara, belum hilang, saudara dan saya harus ganti 2 kali lipat. Tapi kalau barang itu sudah hilang, saudara, ganti 4 kali lipat. Saudara, kita lihat ada kasih, tapi juga ada keadilan. Kenapa 2 kali lipat? Kenapa 4 kali lipat? Ini ada efek jera di dalamnya. Supaya saudara dan saya tidak mengulangi kembali perbuatan yang tercela itu. Ini adalah untuk memimpin kita dalam pembaruan. Memimpin saudara dan saya di dalam pertobatan. Kasih dan keadilan tidak bisa dipisahkan daripada Allah kita. Dan saudara, ketika Tuhan Yesus dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka musuh-musuhnya. Saudara tahu Yesus satu-satunya yang layak, yang pantas berdoa demikian. Kenapa? Israel mengatakan ketika Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, darahnya mulai bercucuran. Dia menebus, dia membayar hutang dosa saudara dan saya. Saudara, saya ingin tanya, semua pendiri agama yang lain bicara tentang pengampunan Allah, dasarnya itu apa? Siapa yang membayar dosa saudara dan saya? Upah dosa itu adalah maut. Saudara, pengampunan di dalam kekristenan bukan mudah-mudahan, saudara. Pengampunan di dalam kekristenan adalah suatu kepastian. Kenapa? Karena yang mohon pengampunan ini adalah Yesus. Dan dia membayar dengan darah dia di atas kayu salib. Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari dari kalimat Tuhan Yesus. Doa syafaat Tuhan Yesus tentang pengampunan dosa. Yang pertama, saudara,
kita melihat doa syafaat pengampunan daripada Tuhan Yesus ini, pertama-tama saudara untuk menggenapi rencana Allah. Saudara, sekali lagi ketika dipaku di atas kayu salib, dia berteriak saudara. Dia memohon, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, bagaimana mungkin dia bisa katakan kalimat itu? Saudara tahu salib itu adalah hukuman yang begitu kejam, begitu menderita, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu kutipan, saudara, daripada satu orang yang namanya Cicero. Saudara, ini yang dikutip oleh Agustinus, dikutip oleh John Calvin, saudara. Orang yang begitu luar biasa di dalam, saudara, common grace, anugerah umum. Dia mengatakan apa? Penyalipan itu, saudara, adalah hukuman yang paling kejam dan paling menakutkan. Saudara, ketika Yesus di atas kayu salib, tidak ada sumpah serapah yang keluar daripada mulut dia. Dia tidak mengutuki, dia tidak menghukum mereka yang menyalibkan dia, saudara. Saudara, tetapi yang keluar daripada mulut dia itu adalah dia mendoakan saudara musuh-musuh dia. Nah saudara, zaman Tuhan Yesus ada 6.000-an penyalipan pada saat itu. Saudara, saya kasih tahu semua yang disalibkan itu hopeless dan helpless. Mereka tergantung dalam keadaan yang tidak berdaya, tinggal tunggu waktu untuk menjelang ajal mereka. Kemudian mereka meninggal. Yesus satu-satunya, saudara, ketika tergantung di atas kayu salib. Ini Allah yang berdaulat. Ini Allah yang maha kuasa. Allah yang omnipoten, saudara. Saudara, ini adalah Allah yang kekal, saudara. Tetapi muncul daripada mulut dia, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tanya saudara, mengapa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib itu bukan karena Pilatus cuci tangan. Bukan pertama-tama karena Yudas menjual dia. Bukan pertama-tama ketika Pilatus menawarkan antara Yesus dan Barabas. Masyarakat Yahudi, orang Yahudi mengatakan bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan karena persengkongkolan antara mahkamah agama dengan pemerintahan Romawi. Saudara, mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Saya kasih tahu saudara, dia mati di atas kayu salib karena Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dia tidak berdaya. Bukan karena Allah Bapa tidak mampu memproteksi dia, saudara. Saudara, dia mati di atas kayu salib. Dia disalibkan dengan begitu terhina, begitu menderita. Karena dia menggenapkan rencana Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa ia akan menyerahkan nyawa dia ke alam maut. Bahwa dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Bahwa dia akan menanggung dosa banyak orang. Bahwa dia akan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini saudara, Yesus sedang menggenapkan rencana Allah ketika dia ada di kayu salib. Saudara, ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, dan seterusnya. Saudara, pertanyaan saya, kenapa dia minta Bapa ampuni? Saudara, bukankah Yesus itu adalah Allah, oknum kedua Allah Tritunggal? Dia bisa mengampuni dosa, saudara. Matius pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam Matius 9 ayat yang kedua, kepada seorang lumpuh, Yesus mengatakan kepada dia, percayalah hai anakku, dosamu itu sudah diampuni. Dalam Lukas 7 ayat yang ke-48, ketika dia diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa, Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni.
Saudara Arthur Pink mengatakan, forgiveness of sin is a divine prerogative. Saudara, pengampunan dosa itu hak prerogatif Allah. Kenapa Tuhan Yesus memohon Bapa untuk mengampuni? Kenapa bukan Dia yang ampuni? Karena pada saat itu, saudara, posisi Dia sedang menggantikan engkau dan saya. Saudara, Dia menjadi pengantara mediator antara Allah dan manusia. Menurut Andrew McGowan, salah satu syarat menjadi mediator itu harus independen, saudara. Dia mewakili manusia, tapi dia tidak boleh manusia berdosa. Dia mesti suci. Dia mewakili Allah, dia tidak boleh Allah Bapa. Dia harus Allah yang lain, saudara. Pribadi yang lain untuk dihukum di atas kayu salib. Saudara, Yesus di atas kayu salib. Dia menggantikan saudara dan saya. Dia mengidentifikasikan diri Dia dengan umat pilihan Dia. Saudara, ketika Dia ada di atas kayu salib dan Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. John Calvin mengatakan Tuhan Yesus tahu bahwa Dia dan Bapa itu mempunyai kasih dan keadilan. Kalau kita umpamakan Allah itu punya dua tangan, saudara. Yang tangan kanan ini cinta kasih, yang tangan kiri ini keadilan. Saudara, tangan kanan ini Allah Bapa seharusnya berikan kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sudah berulang Bapa itu katakan tentang Yesus. Tapi ketika Yesus dan tangan kiri keadilan, murka Allah, keadilan Tuhan, ini ditujukan kepada saudara dan saya. Tapi ketika Bapa lagi siap, Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka. Tangan kanan ini musuhnya kepada Yesus, cinta kasih jadinya ke sana, saudara. Kepada musuh Kristus, kepada saudara dan saya. Tangan kiri yang seharusnya kepada engkau dan saya sekarang ke sini. Sekarang ke Kristus, saudara. Saudara, ini namanya teologi tangan silang. Kristus yang seharusnya mendapatkan cinta kasih Tuhan hari itu, jam itu, saat itu. Dia mendapatkan murka Allah yang menyala-nyala, saudara. Saudara dan saya yang seharusnya mendapat murka Allah yang menyala-nyala, pada saat itu kita mendapatkan cinta kasih Allah. Saudara, ketika Yesus berkata, ampunilah mereka, imply konsekuensinya, hukumlah aku Bapa, murkailah aku, kutuklah aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang 21 dikatakan, ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya engkau dan saya dibenarkan di dalam Dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara, ketika engkau dan saya pada hari ini, saudara, kita tahu bahwa saudara dan saya luput daripada hukuman Allah karena ada yang menanggung dosa kita. Itu sebabnya saudara dan saya masuk di dalam Jumat Agung. Setelah 7 kali khotbah, kita akan masuk Jumat Agung dan Paskah. Di situ saudara dan saya sukacita benar, tetapi sukacita sambil nangis. Sukacita itu sambil berduka. Kenapa? Karena anak Allah itu mati bagi engkau dan saya. Saudara, kenapa perjamuan kudus itu begitu penting, saudara? Karena perjamuan kudus itu, saudara, selain baptisan kudus, selain orang yang bukan percaya menjadi percaya, saudara, malaikat di surga itu bersuka cita. Selain itu kita punya satu sakramen lagi yang lain, namanya perjamuan kudus. Itu saudara dan saya kembali diingatkan, lebih lagi memahami arti daripada pengorbanan Yesus. Ketika saudara dan saya masuk di dalam perjamuan kudus, apa yang terjadi? Saudara dan saya lebih lagi diingatkan, memahami lebih dalam lagi, saudara. Pada saat itu cinta kasih kita kepada Allah itu lebih besar. Itu melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus dikatakan sebagai means of grace.
Alat anugerah, saudara. Tapi perjamuan kudus ketika mengingatkan saudara dan saya tentang pengorbanan Allah dan mau mengatakan hargailah pengorbanan Tuhan, hidup suci, muliakan Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya partisipasi dalam perjamuan kudus, di situ saudara dan saya diperbaharui. Saudara, itu sebabnya ketika perjamuan kudus jangan pernah lewatkan. Bukan berarti saudara boleh melewatkan kebaktian yang biasa. Minggu depan kita akan ada perjamuan kudus, saudara. Saudara dan saya mau menebalkan cinta kita kepada Tuhan melalui apa? Perjamuan kudus. Saudara dan saya kemudian untuk menghargai, untuk lebih hidup suci, hidup memuliakan Allah. Datanglah pada perjamuan kudus, saudara. Alami itu, partisipasi di dalamnya. Saudara, ini yang pertama. Doa syafaat daripada Kristus. Menggenapkan rencana Allah. Yang kedua, saudara. Kita melihat doa syafaat pengampunan daripada Tuhan Yesus ini. Ini telah menyelamatkan umat Tuhan sepanjang sejarah. Ini yang kedua, saudara. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Siapa mereka yang di sini, saudara? Mereka di sini pasti adalah musuh-musuh Yesus. Saudara, ada penafsir yang mengatakan mereka di sini itu siapa? Yaitu orang-orang yang punya andil, yang terlibat langsung di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Baik itu Herodes, baik itu Pilatus, para imam, para prajurit yang menangkap Yesus. Masyarakat Yahudi yang mengatakan bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Termasuk Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan ampunilah mereka, itu artinya apa? Ya Bapa, jangan hancurkan hidup mereka. Kasih waktu mereka untuk bertobat jika mungkin. Saudara, tapi saya tidak setuju. Saudara, ini Yesus bicara bukan di dalam konteks itu. Saudara, ketika dia mengatakan, ya Bapa ampuni mereka. Saudara, Bapa ampuni. Artinya apa? Dia lagi berdoa untuk umat pilihan dia. Dia berdoa untuk orang-orang yang akan percaya, yang pasti akan percaya kepada dia. Saudara, lalu kemudian Bapa ampunilah mereka. Saudara, konstruksi kalimatnya itu mirip di dalam Lukas 11 ayat yang keempat. Doa Bapa kami, ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, mereka di sini sekali lagi saudara itu adalah orang-orang percaya, saudara. Orang percaya itu yang mungkin pada saat itu tangkap Yesus di dalam Taman Getsemani. Orang-orang umat Tuhan yang pada saat itu masih belum bertobat, termasuk kepala pasukan yang perintahkan untuk cambukin Yesus, untuk mahkotai dia, untuk menusuk lambung dia dan seterusnya, pakukan dia. Tapi yang nantinya menjadi orang percaya. Saudara, orang-orang percaya yang pada saat itu terikat salibkan Yesus. Bebaskan Barabas. Bapa ampunilah mereka. Mereka di sini adalah umat Tuhan. Saudara, apakah doa Yesus ini dijawab oleh Allah Bapa? Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Petrus berkhotbah, saudara, mass evangelism. Penginjilan massa pada hari itu 3.000 yang bertobat. Saudara, 3.000 itu mungkin termasuk mereka yang pergi waktu itu nangkap Yesus. Mereka yang waktu itu berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang keempat, 5.000 laki-laki itu menjadi percaya, saudara. Ini doa Yesus dijawab Allah. Kisah Para Rasul 6 ayat 7, sejumlah besar imam itu menjadi orang percaya. Markus 15 ayat 39, kepala pasukan, kepala prajurit itu menjadi orang percaya, saudara. Saudara, kenapa jadi orang percaya? Karena doa syafaat pengampunan Yesus. Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ligan Duncan mengatakan, saudara, dalam 6 bulan setelah Yesus doa di atas kayu salib, itu puluhan ribu orang itu menjadi orang percaya. Tetapi mereka di sini yang didoakan oleh Yesus. Termasuk saudara dan saya hari ini.
termasuk umat Tuhan sepanjang zaman ini. Saudara mungkin bilang, Pak Ben, tapi kita kan tidak paku itu tangan Yesus. Kita saat itu tidak hidup sejaman dengan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Tapi saya tanya saudara, dosa-dosa kita, bukankah itu penyebab utama Yesus naik di atas kayu salib? Saudara, doa Tuhan Yesus, doa syafaat pengampunan saudara, menyelamatkan umat Tuhan di dalam segala zaman. Saudara dan saya hari ini percaya Yesus. Kita pada hari ini dihapus dosa, dilepaskan daripada kuasa dosa. Karena doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Dan Yesus sudah siap bayar. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, doa pengampunan dosa kepada musuh-musuh ini mempunyai kuasa penginjilan. Saya ulangi. Doa pengampunan dosa kepada musuh-musuh. Orang yang membenci, menganiaya kita. Itu mempunyai kuasa penginjilan. Ketika Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Sebelum dia itu ajalnya itu lepas daripada tubuh dia. Dia mengatakan apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara dan saya harus yakin, hari itu pasti ada yang diselamatkan. Kita tahu satu orang yang diselamatkan pada saat itu. Namanya Saulus. Dia saksi yang utama. Untuk Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Saudara, saya yakin. Seyakin-yakinnya. Saudara, doa pengampunan dosa kepada musuh-musuh ini mempunyai kuasa penginjilan, saudara. Saya yakin ada di antara mereka yang menganiaya di situ, yang bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang kedua. Doa syafaat pengampunan dosa Tuhan Yesus menyelamatkan umat Tuhan sepanjang sejarah. Saudara, yang ketiga saudara. Yang pertama kita lihat doa syafaat pengampunan Tuhan. Itu menggenapkan rencana Tuhan. Yang kedua doa pengampunan Tuhan itu menyelamatkan umat Tuhan sepanjang sejarah. Yang ketiga yang terakhir saudara. Doa syafaat pengampunan Tuhan Yesus. Itu menyatakan kemenangan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, apa maksud perkataan Yesus? Mereka yang menganiaya Yesus, mereka yang ambil andil di dalam penyaliban Yesus, yang terlibat saudara masa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ketika para imam kasih 30 keping perak untuk Yudas, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ketika para prajurit itu tangkap Yesus di Taman Getsemani, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ketika orang-orang Yahudi, saudara, mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Mereka tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ketika prajurit itu memaku tangan Yesus, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ketika mereka memengatai duri, mereka itu saudara, itu apa siksa dia saudara. Cambukin dia 1 kali cambuk itu saudara, daging-daging lepas. Itu mesti 40 kali. Tidak pernah 40 kali. Kalau hitungannya lebih dari 40. Cilaka besar untuk yang cambuk. Sehingga cambuk itu sampai 39 stop. Jangan-jangan dia tadi salah hitung. Jadi dia stop 39. Saudara, yang cambuki, yang mahkotai, yang tusuk lambung Yesus. Apakah saudara dia tidak sadar apa yang dia lakukan, saudara? Mereka tahu, saudara. Mereka sadar. Tetapi saudara, saya katakan mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa artinya? Mereka tidak tahu konsekuensinya, saudara, apa yang mereka perbuat.
Saudara, mata mereka itu sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman pada saat itu. Saudara tahu ketika saudara dan saya berbuat dosa, bukan hanya temporal consequences. Kita bukan hanya bersalah kepada sesama kita, saudara. Tapi yang pertama-tama saudara dan saya bersalah kepada Tuhan Allah. Kepada eternal consequences, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Daud berbuat dosa dengan Batsheba. Saudara, dia mengaku dosa dia, saudara. Begitu panjang lebar. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8, saudara. Dia mengatakan apa, saudara? Tuhan, terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Saudara, Daud dia mau mengatakan pertama-tama saya bersalah itu bukan kepada itu Batsheba, bukan kepada suaminya Uria orang Het itu yang adalah pengawal saya, bukan kepada papanya Batsheba Eliam yang juga pengawal saya, kolega daripada Uria orang Het itu, bukan juga kepada kakeknya Ahitofel yang adalah penasihat senior saya. Ketika saya berbuat dosa dengan dia, saya pertama-tama harus deal dengan Tuhan. Eternal consequences. Saudara, orang dunia ketika buat dosa, lalu dapat malapetaka, ya ini bayaran dosa. Enggak. Saudara dan saya buat dosa kepada manusia, hukuman yang paling maksimal, yaitu hukuman mati. Tapi ketika saudara dan saya berdosa kepada Allah, dibuang ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Saudara, Yesus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, mereka sadar mereka buat dosa. Cuma mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Tidak tahu di sini artinya pertama-tama konsekuensi dosa. Yang kedua, saudara, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mereka tidak tahu bahwa ini adalah anak Allah. Saudara, ketika orang tampar Allah itu gimana, saudara? Saudara coba meludah dia. Saudara menganiaya dia, mencambuki dia, saudara. Ingat Yesus dua natur satu pribadi. Divine itu Allah yang sejati dalam tubuh dia, saudara, dalam diri dia. Saudara, apa yang terjadi ketika orang itu tempeleng Allah, saudara? Saudara dan saya itu mau kemana? Resikonya apa, saudara? Saudara dan saya nggak pernah pikirkan. Mereka itu tidak tahu bahwa ini anak Allah. Maka tai dia, paku itu tangan dia, tusuk itu lambung dia, saudara. Salibkan dia, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, itu contohnya begini. Saudara dan saya mencelakai seseorang, entah dengan alasan apa. Dalam tanda kutip kita pikir, sudah nanti ya, coba ini pikirkan ya, nanti rumah sakit apa segala macam. Tapi kalau saudara dan saya mencelakai jenderal TNI atau jenderal polisi, atau itu adalah presiden kita yang dicelakai, saudara. Saudara tahu bukan hanya hukum biasa di sini, ada hukum yang khusus. Yang akan handle saudara dan saya. Berani mencelakai, menganiaya presiden Indonesia. Lah saudara, ini Allah ya, pencipta langit dan bumi. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu. Yesus ini satu-satunya juru selamat dunia. Saudara dan saya bukan pertama-tama mencelakai seorang presiden atau panglima atau jenderal TNI, jenderal polisi. Tetapi orang ini adalah dokter dalam masa pandemi COVID. Dia satu-satunya yang tahu vaksin COVID misalnya. Saudara dan saya tanggung dosa itu berapa banyak? Saudara, ini kalimat Tuhan Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Tuhan. Oh, mereka sadar apa yang mereka lakukan. Cuma nggak tahu konsekuensinya, saudara. Malapetaka apa yang bisa terjadi di dalam diri mereka. Saudara tahu, tidak ada dosa lebih besar daripada dosa menganiaya anak Allah.
Yesus berkata kepada Yudas tentang Yudas, memang anak manusia akan diserahkan seperti yang tertulis tentangnya. Tetapi cilakalah orang yang olehnya anak manusia ini diserahkan. Lebih baik orang itu tidak pernah dilahirkan. Saudara tahu kenapa Paulus dalam 1 Timotius 1 mengatakan, aku ini orang yang paling berdosa. Saudara tahu kenapa? Karena dia menganiaya Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena di depan pintu Damsyik Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus dia berkata, saudara, dalam 1 Timotius 1 itu dia mengatakan, di antara semua orang Kristen aku paling berdosa. Saudara, bencana malapetaka apa yang terjadi kepada mereka yang menampar anak Allah, yang menganiaya Kristus. Saudara, lalu bacaan kita tadi dikatakan, ada dua penjahat, dan Yesus itu disalibkan nanti di tengah-tengahnya. Artinya apa, saudara? Ini dianggap sebagai penjahat daripada penjahat. Saudara tahu, salib itu tidak ditujukan kepada warga negara Romawi, hanya kepada non-Romawi, kepada 3 orang ini, saudara, 3 macam orang ini. Budak, penjahat kaliber, atau penjahat perang. Saudara, yang disalibkan itu, saudara, betul-betul begitu terhina. Yesus di tengah-tengah lagi, artinya apa? Dibanding kiri kanan, ini yang lebih jahat loh. Ini yang mastermind-nya nih loh. Ini orang yang begitu luar biasa, begitu menakutkan, begitu bengis dan kejam. Saudara, dan itu di Bukit Tengkorak, saudara, Golgota. Lalu kalimat selanjutnya 34, saudara, dalam bahasa aslinya, then, maka atau kemudian. Saudara, ketika dibilang maka kemudian, saudara, maka so. Jadi setelah Yesus dipermalukan begitu, saudara, di situ kita begitu takut dan gentar. Kenapa? Bisa saja kalimat Tuhan Yesus. Terkutuklah mereka, habis semua, saudara. Bisa saja kalimat Tuhan Yesus, ya Bapa, kutukilah mereka. Saudara tahu Samson, setelah dia ditipu, diolok-olok, dianiaya sampai mata dia itu buta. Pada saat yang terakhir apa yang dibilang, saudara? Tuhan tolong. Minta 1 kali lagi kuasa Tuhan yang terakhir. Matikan orang-orang ini Tuhan. Saya pun mati gak ada masalah, sama-sama dengan mereka. Saudara, kata maka di sini, saudara. Kata then di sini, saudara. Ini yang sangat-sangat menentukan. Tapi puji Tuhan, saudara, yang keluar dari mulut Yesus itu apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Amin, saudara. Jemaat Tuhan, itu artinya tidak ada satu dosa yang dikatakan sebesar apapun yang Tuhan tidak bisa ampuni. Karena dia sudah ampuni di atas kayu salib itu. Mereka yang dosanya kebanget-bangetan, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu itu merah seperti kirmisi, aku Tuhan akan membuatnya putih seperti salju. Sekalipun dosa itu merah seperti kain kesumba, aku akan membuatnya putih seperti bulu domba. Saudara, maukah engkau dan saya datang kepada Kristus? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa sebesar apapun, saudara, datang kepada dia. Dan dia akan mengampuni saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebenaran Tuhan yang kami dengar pada siang ini. Ya Bapa, ampunilah mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, hamba menyerahkan setiap kami, baik di dalam ruangan ini, maupun yang dengar secara online. Mohon belas kasihan Tuhan. Kalau di antara kami yang belum percaya kepada Kristus, kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini kembali meneguhkan. Allah Roh Kudus, Engkau mematerikan hati di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau. Bapa, bagi kami yang sudah percaya Tuhan, kami bersyukur tidak habis-habisnya. Kami juga berduka dan menangis karena anak Allah yang telah menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar dan sauti doa yang kami panjatkan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus jiwa kami. Kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.